Semangat pagi, para siswa kami yang baik, kelas 12. Apa kabarnya? Tentu sehat, bukan? Baik. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang gugus fungsi senyawa turunan alkana. Maka pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang alkohol. Apa saja materi yang akan kita bahas di sini? Inilah dia. Ya, oke. Mari kita mulai. Pertama, rumus umum. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu gugus fungsi daripada alkohol itu adalah OH. Gugus fungsinya OH. Nah, mari kita lihat ada 3 suku pertama alkohol di sini. Pertama CH3OH, CH3CH2OH, kemudian CH3, CH2, CH2OH. Nah, ini adalah disebut rumus struktur. Rumus struktur. Nah, bagaimanakah rumus molekulnya? Caranya seperti ini. Kita hitung jumlah masing-masing atomnya. C-nya 1, H-nya 4, O. Nah, itulah rumus molekulnya. Ini C-nya 2, H-nya 6, O. Ini C-nya 3, H-nya 8, O. Kalau kita perhatikan bahwa setiap bertambah 1 C, atom H bertambah 2. Lihat ini, bertambah 1 C-nya. Menjadi 2 kan? Maka H-nya bertambah 2, menjadi 6. Bertambah 1 C-nya menjadi 3. Kan? Bertambah H-nya 2, menjadi 8. Maka berarti C4H 10O. C5H 12O. Nah, yang seperti ini dikatakan rumus molekul. Rumus molekul. Lalu bagaimanakah dengan rumus umumnya? Nah, rumus umumnya, ingat tadi, setiap bertambah 1 C, bertambah H2. Berarti rumus umumnya adalah Cn H2n tambah 2O. Nah, inilah rumus umumnya. Cn H2n tambah 2O. Kita buktikan ya. Misalnya kita ganti N dengan 4. N-nya dengan 4. Berarti C4. H-nya 4 kali 2, 8. Tambah 2, 10. Berarti C4H10O. Contoh lagi. Misalnya N kita ganti dengan 5. Berarti C5. H-nya 2 kali 5, 10. Tambah 2, 12. Berarti rumusnya C5H12O. Demikian seterusnya. Jadi ini rumus struktur, ini rumus molekul, ini rumus umumnya. Oke, mari kita berlatih. Kita lihat ini. Kita diminta menentukan rumus struktur, rumus molekul dari senyawa alkohol yang mengandung C sebanyak 5, 8, dan 10. Kita lihat ini. C-nya 5, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat tadi rumus umumnya. Cn, H2n, tambah 2O. Maka kalau 5, berarti C5. H, 2 kali 5 tambah 2, berarti 12. C5, H12O. Itu. 3, 5, 7, 9, 11, 12. Oke. Jadi C5, H12O. Kalau C-nya 8, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti C8, 2 kali 8 tambah 2,
berarti rumus umum molekulnya C8H20 H18O. Oke. Sekarang yang C-nya 10. Ini C-nya 10. Maka rumus molekulnya 2 kali 10 tambah 2. Berarti 22. Maka rumusnya C10H22O. Nah, oke ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis alkohol. Ada 3 macam alkohol di sini. Ada alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier. Nah, alkohol primer artinya di mana OH-nya terikat pada C primer. Alkohol sekunder adalah alkohol di mana OH-nya terikat pada C sekunder. Alkohol tersier artinya OH-nya terikat pada atom C tersier. Oke. Sekarang kita harus tahu dulu atom C primer itu yang bagaimana, sekunder dan seterusnya. Atom C primer artinya atom C yang hanya terikat pada satu atom C yang lain. Misalnya ini, C ini, yang diberi tanda ini. Dia hanya terikat kepada C di sebelah kirinya saja. Selain ke C sebelah kiri tidak ada lagi yang mengikat C. Maka karena hanya satu yang mengikatnya dikatakanlah C primer. Sekunder berarti 2 yang mengikatnya. Ini dia ini, C ini. C yang ditandai ini, 2 yang mengikatnya. Kiri, kanan. 2 yang mengikatnya. Berarti kalau tersier berarti 3 yang mengikatnya. 1, 2, 3. Ya, alkohol primer, sekunder, tersier. Oke. Supaya lebih jelas ini bisa dilihat nanti. Ya. Itulah jenis-jenis alkohol. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada tata nama alkohol. Yang pertama kita bahas tata nama menurut IUPAC. Ada beberapa tahap dalam penentuan nama daripada senyawa alkohol. Tahap yang pertama adalah menentukan rantai induknya, di mana rantai induknya ini harus mengandung gugus OH. Kalau tidak mengandung gugus OH berarti bukan itu rantai induk. Nah, kita pilihlah kemungkinan yang lebih panjang rantai induknya, dengan catatan harus ada gugus OH. Selanjutnya, nama alkohol itu sama seperti senyawa alkana. Hanya saja akhiran A diganti dengan ol. A diganti dengan ol. Jadi metana menjadi metanol. Etana menjadi etanol. Propana menjadi propanol. Butana, butanol. Pentana, pentanol. Demikian seterusnya. Akhiran A diganti dengan ol. Nah, bagaimana cara menentukan rantai induk? Ini contohnya, kita lihat. Nah, ini. Ada berapa rantai induknya? Ingat tadi harus ada gugus OH-nya. Jadi ada gugus OH-nya. Nah, berarti rantai induknya ini. Kita tandai dia. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 6. Maka kalau C-nya 6, dikatakan heksa. Maka namanya ini heksanol. Contoh yang kedua. Berapa rantai induknya? Kalau kita buat yang ini hanya 6. Kalau ke bawah 7. Berarti yang lebih panjang kita ambil. Nah, itulah rantai induknya. Jadi karena 7 berarti hektanol. Oke, ini rantai induknya berapa? Harus ada OH-nya ya. Berarti ini dia rantai induknya. Kita tandai dulu.
Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5C rantai induknya, maka pentanol. Oke, itu tahap pertama. Tahap yang kedua adalah memberikan nomor pada setiap atom C rantai induk. Memberikan nomor. Jadi penomoran ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Penomoran bisa dari kiri ke kanan, atau sebaliknya bisa dari kanan ke kiri. Atau bisa juga dari bawah ke atas, atau sebaliknya dari atas ke bawah. Nah, dengan catatan, di mana atom C yang mengikat OH harus diberi nomor yang paling kecil. Atom C yang mengikat OH harus diberi nomor yang paling kecil. Contohnya lihat, ini. OH terikat di sini. Atom C ini, berarti atom C ini diberi nomor paling kecil. Berarti penomorannya dimulai dari kiri ke kanan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya, contoh yang kedua. Rantai induknya tadi ada 6. Nah, OH-nya terikat di sini. Ya kan? Berarti penomorannya dimulai dari bawah ke atas kiri. Dimulai dari bawah ke atas kiri. Ya ini. Nah, contoh yang ketiga. OH-nya terikat di sini, berarti nomornya dimulai dari sini. Kita tandai dulu rantai induknya. Berarti nomor 1 ke atas kanan. Ke atas kanan. Nah, ini dia. Yang di luar daripada rantai induk disebut dengan cabang. Seperti inilah tadi rantai induknya. Di luar dari rantai induk dikatakan cabang. Di mana cabang itu adalah alkil. Alkil. CH3, C2H5, C3H7, C4H9, dan yang lainnya. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, jika ada cabang, maka diberi nama. Di mana cabang ini diberi nama sesuai dengan alkil. Nama alkil. Jadi, kalau C-nya 1, metil. Kalau C-nya 2, etil. Kalau C-nya 3, propil. Dan seterusnya. Contohnya lihat. Rantai induknya. Ini sebagai cabang. C-nya 1, maka metil. Oke. Rantai induk. Di luar rantai induk ada cabang. Jadi sini ada 2 cabangnya. Ini. Yang atas. C-nya 2, maka kalau C-nya 2, etil. Yang bawah, cabangnya CH3, C-nya 1, maka metil. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhir, cara memberi namanya berurutan. Nomor cabang dulu disebut, baru nama cabang, nomor gugus OH-nya, baru nama rantai induk. Mari kita lihat contohnya. Ini. Tentukan dulu rantai induknya, lalu dikasih nomor. Di luar rantai induk disebut cabang, di mana cabangnya metil. Maka nomor cabang, nomor 2. Ini tadi cabangnya kan? Cabangnya ini terletak pada C nomor 2. Lalu nama cabangnya metil. Nomor gugus OH-nya nomor 1. Ya kan? OH-nya terikat pada nomor 1. Baru rantai induknya. Rantai induknya 5. Maka nama lengkapnya adalah 2 metil 1 pentanol. 2 metil 1 pentanol. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan dulu rantai induk, baru yang di luar dari rantai induk adalah cabang. Ini dia. Maka apabila ada cabangnya berbeda, nama cabang disebut menurut abjad. Nama cabang disebut menurut abjad. Oke, ini kan beda cabangnya kan? Maka namanya menurut abjad. Etil dulu, baru metil.
E dulu baru N, ya kan? Etil baru metil. Maka nomor cabang, nama cabang, letak OH, rantai induk. Nah, berarti 4 etil, 2 metil, 4 heptanol. Oke. 4 metil, 4 etil, 2 metil, 4 pentanol, heptanol. Oke. Nah, ini. Oke ya. Contoh berikutnya bisa kau lihat di sini. Ini rantai induknya 3. Nomornya dimulai dari nomor di bawah nomor 1 ke atas. 1, 2, 3. Jadi nomor cabang nomor 2. Nama cabang metil. Letak OH-nya nomor 2. Rantai induknya C-nya 3. Maka 2 metil, 2 propanol. Oke, demikian cara memberi namanya. Nah, di rumah kau latih ini, ya, ada 2 soal ini, supaya kita kerjakan. Jadi soal nomor 1 diminta kita membuat namanya, nomor 2 kita diminta membuat rumus strukturnya. Jadi kebalikan daripada nomor 1 lah. Kalau nomor 1 diketahui rumus struktur, kita diminta membuat namanya. Untuk nomor 2, kita diminta membuat rumus strukturnya, di mana yang diketahui adalah namanya. Oke, tugas ini dikerjakan, lalu dikirim ke CR dalam bentuk PDF. Baik, sekarang kita lanjut. Cara memberikan nama secara umum. Caranya yang pertama adalah disebutkan dulu nama alkil. Nama alkil. Jadi kalau 1 C-nya metil, kalau 2 etil, kalau 3 propil, 4 butil, dan seterusnya. Baru diakhiri dengan kata alkohol. Contoh, ini C-nya 1. Berarti metil. Maka nama lengkapnya ini metil alkohol. Berikutnya, jumlah C-nya ada 2. Kalau 2 berarti etil. Maka nama lengkapnya etil alkohol. C-nya 3. Kalau 3 propil, maka nama lengkapnya propil alkohol. Isopropil alkohol. Tersier butil alkohol. Baik, itulah cara pemberian nama umum atau cara trivial. Sekarang kita masuk kepada sifat fisik dan kimia alkohol. Ada 2. Yang pertama ikatan hidrogen, yang kedua gaya London. Jadi senyawa alkohol mengandung ikatan hidrogen, sekaligus juga dia mengandung gaya London. Itu makanya senyawa alkohol mengandung atau mempunyai titik didih yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dia mengandung ikatan hidrogen, di mana supaya dia mendidih, ikatannya itu harus lebih dulu putus. Karena sangat kuat ikatannya, maka dibutuhkan energi yang sangat besar supaya dia dapat mendidih. Oke. Nah, kita perhatikan tabel ini. Jadi alkohol mempunyai titik didih yang sangat tinggi. Coba kita bandingkan dengan senyawa alkano yang jumlah C-nya sama, pada suhu yang sama, sejenis, sama-sama C-nya 1. Lihat ini sama-sama C-nya 2,
Ini sama-sama C-nya 3. Titik didih siapa yang lebih tinggi? Titik didih alkohol, ya kan? Kalau ditanya kenapa? Karena alkohol mengandung ikatan hidrogen. Baik. Ya. Yang terakhir, mengenai sifat kimianya. Ada 3, ada sifat dengan reaksi substitusi, ada reaksi eliminasi, ada reaksi oksidasi. Nah, substitusi artinya pertukaran, pergantian. Jadi yang satu diganti dengan yang lain. Misalnya ini, yang saling bertukar di sini adalah H dengan Na. Jadi Na-nya nanti masuk kemari sehingga dihasilkanlah ONA. Sementara H-nya keluar, inilah dia. Oke, contoh yang berikutnya. Nih. Nanti Cl menggantikan OH. Cl menggantikan OH. Jadi Cl-nya masuk kemari, menghasilkan inilah. Ini. Jadi C2H5OH menjadi C2H5Cl. OH-nya masuk kemari, bergabung dengan P, sehingga dihasilkanlah nanti POCl3 tambah HCl. Dan yang berikutnya adalah reaksi esterifikasi atau reaksi pembentukan ester. Jadi H keluar, masuklah CH3COO kemari. Jadi H dengan OH di sini akan bergabung. H-nya itu digantikan oleh CH3COO. Inilah dia. Sehingga CH3COO C2H5 tambah H2O. Oke, itulah reaksi substitusi, reaksi pergantian, pertukaran. Sekarang reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi artinya reaksi pembentukan ikatan rangkap. Jadi ikatan tunggal dieliminasi akan menjadi ikatan rangkap 2. Terbentuk ikatan rangkap 2. Jadi senyawa alkohol dieliminasi menggunakan katalis H2S 4 akan membentuk senyawa alkena. Jadi ini etanol menjadi etena. Propanol menjadi propena. Demikian seterusnya. Reaksi eliminasi. Yang berikutnya adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi alkohol. Nah, supaya lebih jelas kita lihat lain. Alkohol primer jika dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Nah, jika dioksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat. Sedangkan alkohol sekunder jika dioksidasi dia akan menghasilkan senyawa keton. Sedangkan alkohol tersier dia tidak dapat dioksidasi karena atom C yang mengikat OH tidak memiliki atom H lagi. Beda dengan ini tadi, masih ada H. Ini masih ada H. Ya kan? Masih ada H sehingga bisa dioksidasi. Nah, ini supaya kita ingat. Alkohol primer jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa aldehid. Jika dioksidasi lagi akan menghasilkan senyawa asam karboksilat. Alkohol sekunder jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa keton. Sedangkan alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Oke, itulah sifat kimianya. Sekarang kita masuk kepada kegunaan alkohol. Nah, kegunaan alkohol ini bisa membuat pupuk, membuat obat, membuat plastik, membuat pelarut, membuat senyawa ester, ya. Bahkan bisa membuat
minuman beralkohol, misalnya bir, ya kan? Kemudian anggur, vodka, dan seterusnya. Di mana dia dibuat melalui fermentasi karbohidrat. Bisa juga digunakan sebagai pengganti bahan bakar. Nah, diprediksi nanti kalau misalnya bensin atau bahan bakar minyak bumi tidak dapat lagi ditemukan di bumi, sebagai penggantinya bisa dipakai senyawa-senyawa etanol. Demikianlah para siswa kami materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak kami tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam sehat.